Yo, sobat-sobat yang kalau macet suka upload story. Aduh, macet banget nih. Tapi kameranya fokus di logo setirnya. Audi. Mercy. Gua sih nggak gitu. Kenapa? Mobil gua biasa aja. Ha. Jadi malam ini gue mau bahas robot apa sih yang paling oke, paling cocok buat kalian mainkan di bisnis forex ini. Sebelumnya gue mau update, nah ini udah hari keempat ya gue main robot forex. So far 4 hari cuan rata-rata 1% ya, yang kayak gue bilang. Hari pertama 1,36, hari kedua 1,56, hari ketiga turun guys 1,05%. Terus hari ini tadi fight sampai jam 4 atau setengah 5 ya, itu ada di angka 1,35% kalau nggak salah. Jadi 4 hari ini gue udah cuan, udah profit 31, berapa gitu US dollar. Ya nanti kalau gue withdraw pastinya ada cut sini ke sana juga ya. Nah, yang gue bilang share sama perusahaan, lalu ada kurs 13.000. Cuman ya untuk 4 hari not bad, lumayan. Cuman sekali lagi ini gue lagi nyoba, dan ini bukan berarti segalanya dan gue happy banget. Belum. Ini belum kena finalnya. Setelah tadi gue cerita sedikit mengenai cuan gue setelah 4 hari bermain robot, sekarang kita balik ke topik. Gimana sih lo pilih robot yang paling oke, paling sesuai sama kebutuhan lo? Ya gue di sini bicara bukan sebagai seorang yang ahli di bidang forex, baru juga 4 hari main robot. Cuman di pengalaman gue, kriteria apa aja sih yang gue pakai buat milih robot yang paling oke buat gue? Yang pertama, pastinya robot yang punya paket yang menunjang kemampuan finansial lo. Banyak sih robot macam-macam ya. Ada yang bisa start dari investasi yang sangat kecil, ada yang mungkin lo bisa masukin kayak 1,5 juta, itu ada juga. Ada juga yang robot-robot bermain dengan dana yang sangat gede. Misalnya yang gue dengar yang kemarin dari bapak-bapak yang itu tuh, gue diajak dengan minimal paket yang 150 juta. Jadi pertama itu, dari budget lu pilih yang mana sih yang sesuai dengan kemampuan lu dan keberanian lu pastinya. Kalau gue ya beraninya di angka segitu, ya udah. Kebetulan robot yang gue beli ini punya paket yang di angka seperti itu gue ambil. Lalu kriteria kedua mungkin gue lihat dari history perusahaan robot ini. Sudah berapa lama sih berdiri, lalu historinya gimana. Mereka kan punya pasti recap history. Ya gue tanya dari orang yang kompeten lah, yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi gue tanya historinya 6 bulan ke belakang gimana. Dia kan udah ikut lumayan lama, jadi gue bisa tahu, oh profitnya cukup stabil, cukup oke. Akhirnya itu jadi pertimbangan berikutnya. Lalu pertimbangan berikutnya lagi, brokernya. Apakah perusahaan ini punya broker yang bagus? Nah, broker bagus lu bisa cek di mana sih? Ada sih banyak di Google, lu tinggal search mungkin broker reviewer or what lah, banyak. Paling nggak punya poin di atas 6 kalau gue baca-baca ya. Itu berarti brokernya oke. Nah, robot yang gue beli ini punya broker yang bagus di situ. Ini sekali lagi gue share menurut pengalaman gue ya, bukan gue sebagai seorang ahli saham atau ahli forex. Jadi bisa jadi bahan pertimbangan lu, bisa juga nggak lu denger juga nggak apa-apa. Ini juga belum tentu 100% betul, ini adalah pengalaman gue. Lalu setelah itu berikutnya pastinya orang yang ngajak gue. Siapa sih orang yang ngajak gue ini? Apakah latar belakangnya gimana, baik-baik, atau emang ini orang punya sejarah tukang ngemeng dan lain-lainnya? Itu udah pasti gue coret sih. Jadi itu beberapa pertimbangan. Nah, pada waktu gue memilih robot, oke. Dan mungkin
banyak banget robot di pasaran, robot A, robot B, robot C, dan lain-lain. Semuanya gue rasa punya kelebihan masing-masing ya, dan punya pasti ada kekurangannya sih. Apalagi di bisnis kayak gini, nggak bisa lu bilang robot gue paling sempurna, robot gue paling bagus. Ya mungkin ada yang paling mending, ada yang nggak banget deh, ya mungkin seperti itu. Dan mungkin sekitar 2 hari terakhir ini, sejak gue ngupload video gue yang receh-receh itu, ternyata banyak juga pro dan kontra dari netizen. Ada juga teman kampus gue yang ngasih masukan, lu tuh kalau milih robot kriterianya ini. Wah itu keren sih, bagus. Masih gue simpen di WhatsApp gue, thank you. Itu gue simpen kriterianya apa. Dia pun masukin di beberapa robot forex di sini. Jadi ada kekurangan kelebihannya lah, dan dia menganjurkan memang di sebuah merek, walaupun dia juga pakai robot yang gue pakai juga gitu. Ya seperti itu, masukan yang berharga banget sih. Bahkan ada yang bilang masukan yang penting, punya lu tuh jangan-jangan copy trade deh. Ini kata temen gue, punya lu tuh robot lu copy trade, coba lu cari tahu deh. Wah gue kan jadi curious, anjir masuk copy trade. Ya udah gue cari-cari. Cuman balik lagi ke konsep awal gue ikut bisnis ini, gue mikir kok gue jadi kayak kepo, takut gitu ya. Gue nggak boleh gitu dong. Ini kan udah tahu gue resikonya seperti apa main bisnis seperti ini. Apakah dalam waktu dekat atau masih nanti, gue masih nggak tahu. Cuman gue yakin sih, yang bisnis modern kayak gini sih, ya lo harus siap-siap sebenarnya. Jadi masukan itu sih gue simpen. Thank you banget yang udah kasih masukan. Kalian mungkin udah lebih berpengalaman daripada gue, udah lebih lama mainnya. Jadi ini berharga banget buat gue. Dan kemarin ada teman gue lah, teman kuliah gue, Bro J, kita sebut dia Bro J, seorang Juventini sejati. Dia itu share juga, setelah lihat video gue dia langsung WhatsApp gue, Tiong lu main ini. Dia share, gue tahu dia adalah seorang yang fair, bagus dibilang bagus, hancur dibilang hancur sama dia. Jadi ini orang sih emang keren sih, dia nggak peduli. Jadi kalau seseorang misalnya dulu di kafe deh, dia gambar apa, kalau bilang jelek ya udah dia bilang jelek gitu. Nggak peduli. Jadi dia sangat fair. Ya udah dia cerita pengalamannya, dia dulu pernah kuliah juga, waktu zaman kuliah maksud gue, pernah ikut bisnis yang mirip-mirip yang seperti ini. Dia bilang ya ini mungkin bisa jadi kemasannya baru, bisnisnya sih yang dulu-dulu juga. Jadi mesti tetap hati-hati, harus tahu momennya kapan lu untuk naruh duit, atau kapan harus lu tarik semua duit lu dari bisnis yang seperti ini. Walaupun beberapa teman gue yang mengagung-agungkan robotnya itu bilang ini nggak akan berakhir, ini akan long lasting dan segala macam. Ya oke, mungkin bener juga. Cuman ya gue sih nggak bisa percaya 100% lah, harus tetap hati-hati. Kenapa ya, duit gue nggak banyak-banyak amat. Jadi nggak bisa sebebas itu bermainnya. Jadi ya kira-kira gitu sih, sharing cerita dari seorang pemain robot forex yang baru berumur 4 hari. Itu adalah pertimbangan gue gimana memilih robot yang paling pas, paling bagus buat lu semua. Itu kembali lagi sih ke masing-masing diri lu, mau pilih robot yang mana, apakah itu yang terbaik buat kalian. Kalau menurut kalian itu yang terbaik, paling oke, ya sok atuh pilih robot yang itu, nggak masalah sih menurut gue. Jadi di sini nggak perlu yang kayak perang-perang robot, gue yang terbaik, lu yang terjelek, dan lain-lainnya. Gue sih nggak mau seperti itu. Kalau lu nekat, lu mau berbisnis ini, yuk. Tapi gue nggak akan maksa juga untuk orang-orang kayak ayo ikut robot gue, cuan deh segala macam. Gue nggak mau yang seperti itu sih, karena Indian kalau memang bisnis ini nantinya fraud dan merugikan, gue pasti akan punya tanggung jawab kepada orang-orang yang gue ajak tersebut. Jadi gue nggak mau kayak gitu. Tapi kalau lu memang dari keinginan lu sendiri mau ikut, siap nekat dan lain-lain, itu sih ya kembali lagi ke diri lu masing-masing. Oke, gue rasa sekian video gue hari ini. Mudah-mudahan kita semua sehat, corona cepat pergi. Yang paling penting sekarang bukan robot mana yang paling benar, tapi kita harus sehat. Itu sih yang paling penting saat ini.
Jadi mudah-mudahan semua sehat, orang tua kalian sehat-sehat semua, orang-orang terdekat kalian juga sehat-sehat semua. Oke, sekian video gue hari ini. Seperti biasa, mudah-mudahan tidak bermanfaat. Kita jumpa mungkin next time. Gue akan upload video pada waktu gue withdraw pertama kali. Dan gue mungkin nanti cerita duitnya mau gue pakai buat apa sih. Withdraw pertama kali yang nominalnya nggak seberapa itu. Cuman ya udahlah, nanti gue akan update selanjutnya. Thank you. Selamat malam.